Oke, kita mulai ya. Minta tolong siapa ini? Melian lah yang paling jauh di sana ini. Bisa memimpin kita dalam doa. Silakan Melian. Melian masih connect kah? Halo Melian, bisa mendengar suara kita? Melian sepertinya sedang ke belakang atau kemana ini. Coba Eli bisa dibuka dalam doa. Minta tolong Eli dibuka dalam doa. Silakan Eli. Eli akan. Baik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, pada saat pagi ini kami sudah Eli akan lost signal. Iya Pak. Sering doa nggak Pak? Ya coba Melian atau Lucky itu coba dipimpin dalam doa. Eli akan sedang apa? Mencari signal. Silakan coba dipimpin doa Melian. Oke Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih atas pagi yang telah Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati kami dengan kuasa dan bilur-Mu Tuhan. Berkati Pak Daniel yang mengajar kami, kiranya kami dapat mendengar dengan baik dalam pembelajaran online ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, kiranya Engkau dapat memberikan kami hikmat kecerdasan dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Ini selamat pagi Pak. Maaf lambat masuk Pak. Oh iya, Melian ya, terima kasih. Pagi Pak. Hari ini akan supaya koneksi internet kalian lebih stabil, videonya dimatikan aja. Tapi tolong tetap tetap fokus ke sini ya. Fokus ke sini karena padahal akan tampilkan banyak gambar. Nantinya akan kita coba. Baik, supaya tidak menunggu atau menghabiskan waktu yang lain, kita akan mulai. Selamat pagi Pak. Saya Desi sama Mary gabung sama Mika Pak. Oke, nanti ditulis di kolom komentar ya, yang gabung siapa-siapa aja atau bisa absen di situ, ya. Selamat pagi Pak. Pagi Erna. Oke, kita akan mulai. Yang sudah kali kemarin. Ini saya mute dulu ya. Oke. Nah, saya awali dengan materi yang kemarin saya posting dengan gambar arsitektur. Jadi gambar itu nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu gambar arsitektur, gambar struktur. Kalau arsitektur itu nanti meliputi apa? Ada denah, terus kusen dan lain sebagainya. Nah kalau struktur itu nanti denah penempatan tulangan, itu gambar tingkat lanjut. Nah, gambar arsitektur sendiri yaitu gambar deskriptif dari imajinasi pemilik proyek dan visualisasi desain imajinasi tersebut oleh arsitek. Nah, jadi deskriptif itu seperti kalian kalau pelajaran bahasa Indonesia itu memberikan deskripsi begitu. Deskripsi itu kan sifat yang Nah, ini mumpung ada guru bahasa Indonesia. Deskripsi itu apa, Bu Titin? Titin malah tidak mau menjawab ya. Jadi apa ya? Kalau kalian ingin membangun rumah itu kan mesti punya
punya impian, gambaran gitu ya tentang mengenai rumah kalian ya. Kalian itu nanti bentuknya seperti apa. Berarti contohnya begini. Misalkan kalian arsitek, saya itu eh, customernya itu calon ownernya yang ingin memakai jasa untuk membuat gambar. Nah, jadi diceritakan saya itu punya tanah panjang 15 meter, Pak, gitu ya. Lebarnya 10 meter. Nah, dari cerita itu sebenarnya itu arsitek sudah mulai sketch gitu ya. Sudah mulai menyatat dan sketch gitu ya. Di sketch, digambar, dicoret-coret begitu. Jadi sambil mendengarkan dia gitu ya. Lalu nanti rencananya itu kami akan bangun rumah gitu ya. Modelnya itu rumah seperti ini gitu dicatat gitu ya. Kamarnya ada 3. Nah, sudah mulai merancang tuh sketch-sketchnya kamarnya 3 itu di mana-mana. Terus kamar utamanya itu letaknya di depan. Kamar anak itu di belakang gitu. Terus yang kamar tamu itu letaknya di samping. Nah, lalu kamar mandinya itu ada 2. Yang pertama kamar mandi dalam, yang kedua kamar mandi umum. Itu yang digunakan untuk yang anggota keluarga. Kalau yang kamar mandi dalam itu hanya terletak di ruang tidur yang utama yang di depan tadi. Itu arsitek itu sudah mulai merancang begitu. Lalu ada ruang keluarga, ruang tamu, dapur letaknya saya minta yang seperti ini gitu, seperti itu. Nah, lalu saya itu nanti juga berencana membeli mobil. Jadi harus ada carportnya. Nah, jadi itu sudah mulai dicatat dan disket. Lalu ceritanya selesai, nah, lalu arsiteknya itu memberikan sketannya itu kepada orang yang meminta jasanya. Apakah seperti ini Pak Bu gitu ya? Oh benar. Nah, baru gambar itu baru digambar ulang menggunakan AutoCAD atau gambar teknik ya, menggunakan kertas, penggaris dan sebagainya. Jadi itulah yang dinamakan gambar deskriptif. Gambar deskriptif itu ya tadi dari cerita-cerita tadi yang dari imajinasi pemilik proyek atau pemilik rumah itu. Nah, arsitek itu memvisualisasi desainnya dari imajinasi atau deskripsi dari orang tadi gitu loh. Jadi seorang arsitek itu harus jadi orang yang pendengar gitu ya. Mendengar dan fokus. Nah, sudah Bu, sudah saya sampaikan tadi. Nah, itu. Nah, lalu kenapa dikatakan fokus? Karena dia tidak hanya mendengar, selagi dia mendengar itu tangannya itu sudah mulai mencoret-coret, membuat sketsa begitu. Nah, jadi ini kalau tidak dilatih, ya kalian akan kalau mau jadi arsitek atau juru gambar bingung. Kalau hanya tipikalnya pendengar saja ya manduk-manduk gitu, tapi ternyata Misal tadi yang ibu pengen kan apa ya? Saya tadi kok kurang mendengar gitu. Nah, itu namanya arsitek yang tidak profesional. Nantinya malah pemilik proyeknya itu malah jadi apa ya? Jadi dia tidak respect lagi gitu. Nah, itu mengenai gambar arsitektur. Nah, jadi gambar arsitektur awal muasalnya begitu ya, asal muasalnya. Nah, dari beberapa tipe gambar arsitektur, salah satunya yang akan kita bahas hari ini itu adalah gambar denah. Nah, denah itu berasal dari kata Latin planum gitu ya, yang berarti dasar. Lebih jauh diartikan sebagai lantai atau tempat di mana kita berpijak. Nah, gambar denah sebenarnya adalah gambar potongan suatu bangunan dalam bidang datar dengan ketinggian antara 80 sampai 100 cm di atas lantai normal atau lantai yang ketinggian titik duga plus minus 00. Jadi lantai dasar itu dinamakan lantai normal dengan titik duga itu plus minus 00. Nah, ini nanti saya jelaskan kenapa ada kode plus minus 00, ada kode minus, ada kode plus. Nanti saya jelaskan. Nah, gambar denah memuat batas-batas ruang, arah dari membuka pintu dan jendela itu jelas nanti akan tergambar di situ. Notasi-notasi ketinggian lantai itu tadi yang ada hubungannya dengan kode plus minus 00, minus, plus gitu ya. Intinya adalah kalau lantai normal atau titik duga yang ada di rumah itu biasanya lantai yang dengan kode plus minus 00 ini adalah
lantai utama. Lantai utama itu ruang tamu, ya, ruang keluarga, kamar, itu lantai utama. Ya, ketinggiannya itu plus minus 00. Nah, kalau kamar mandi itu biasanya dikasih kode minus 0,05. Artinya apa? Artinya minus itu dia posisinya lebih rendah dari lantai utama. Nah, jadi kalau ada kode minus itu berarti ketinggian titik duganya itu lebih rendah dari lantai normal. Lantai yang tadi di ruang utama tadi. Kenapa kamar mandi itu harus minus? Karena kalau kamar mandi itu letak lantainya lebih tinggi, maka air itu nanti akan mengalir ke ruang-ruangan yang titik lantainya lebih rendah. Nah, kalian bisa bayangkan ada yang mandi begitu, tahu-tahu airnya pada keluar. Karena apa? Air itu kan secara prinsip itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itulah kenapa kamar mandi atau area yang basah itu ditempatkan titiknya lebih rendah. Nah, teras juga sama. Teras itu juga titiknya biasanya lebih rendah daripada lantai utama. Terus semakin ke depan ya, semakin ke taman itu semakin rendah lagi titiknya. Jadi rumah itu titik paling tinggi kalau rumah lantai 1 itu ya yang plus minus 00. Nah, lalu yang kode plus apa, Pak? Yang kode plus itu biasanya untuk menunjukkan elevasi lantai yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya umumnya itu ada di rumah lantai 2. Nah, kalau rumah lantai 2, ketinggian lantai 2 itu 3 meter, berarti titik lantainya itu nanti dikasih kode plus 3,00. Artinya plus 3,00 itu lantai 2 itu berada elevasi lantainya itu sesuai ketinggian 3 meter. Dari mana? Dari keramik lantai 1. Nah, itu cara membacanya begitu. Nah, jadi itu mengenai gambar denah ya. Nanti, ini contohnya. Ini contoh gambar denah. Nah, tadi kan ada ukuran, ada arah bukaan pintu. Ini arah bukaan pintu. Arah bukaan pintu. Arah bukaan pintu, ini jendela ya. Kalau ada simbol kloset seperti ini adalah kamar mandi. Kalau ada tanda anak panah ke atas ini adalah tangga, berarti ini 2 lantai ya. Nah, kalau lantai 2 kebalikannya, anak tangganya ke bawah. Ini lantai. Ada ruang tidur utama gitu ya, ada ruang kamar tidur, ada ruang tamu, ada carport, ini carport. Carport itu beda dengan garasi. Kalau carport itu tempat parkir mobil di bagian luar. Kalau garasi itu biasanya masuk satu denah dengan denah ruang, itu masuk ke dalam. Jadi kalian harus bisa membedakan mana carport, mana garasi. Nah, ini gambar denah. Nah, saya akan tunjukkan beberapa contoh lain mengenai gambar denah ini. Tadi kan dinamakan sebagai gambar potongan juga toh, potongan dari satu bangunan. Ya seperti ini gambar 3 dimensinya. Nah, kelihatankah ini? Kelihatan, Pak. Nah, bagus dah ini. Nah, inilah yang dinamakan gambar potongan dari rumah itu. Nah, gambar potongan rumah ini dari ketinggian sekitar 1 meter atau 80 cm ini dinamakan denah. Jadi kita tahu, oh ini ada pintu, ini pintu masuknya, ini ruang tamu, ini ruang makan, ini dapur ya kan, ini kamar mandi, terus ini ruang tidur utama, yang ini ruang tidur anak. Ya, ini salah satu contoh denah ya. Lalu ada contoh lagi itu ini ada contoh denah. Nah, kalau yang logonya kotak-kotak seperti ini biasanya dari batako, dindingnya dari batako. Lalu ada lagi, nah seperti ini. Ada carport, ada teras gitu kan, ada ruang tamu, kamar tidur, dapur gitu ya, ruang keluarga. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi lantai utama ini adalah plus minus 00 gitu ya. Ini lantai normal. Kamar mandi itu minus, ini minus 0,05. Jadi ini kamar mandi ini itu titik lantainya lebih rendah dari lantai utama. Jadi begitu.
Nah, kalau di sini adalah ruang terbuka hijau. Ini gambar denah, sekilas mengenai gambar denah. Nah, jadi kalian nanti akan saya beri tugas. Kita kan pembelajaran sampai jam berapa ya? Sampai jam 9.30 loh. Nah, itu nanti kalian coba nanti akan saya kasih apa ya? Tanah gratis. Sertifikatnya sudah ada, gampang gitu. Saya punya tanah banyak. Kalian nanti akan saya beri tanah satu anak satu. Itu dengan ukuran panjangnya, panjang itu ini panjang nih, ke sana ke belakang itu 15 meter. Ke kiri seperti ini, lebarnya itu 10 meter. Hebat toh? 10 kali 15 meter itu kalian punya tanah 150 meter persegi loh. Nah, itu tugas kalian itu nanti silahkan sket ya. Sket apa ya? Denah ruang sesuai dengan imajinasi kalian. Rumah kalian masa depan itu seperti apa? Oh, saya punya rencana kamarnya 3 Pak gitu. Karena saya rencana menikah, punya anak, jadi kamarnya minimal 3 Pak. Ya silakan nanti coba di-sket gitu. Lalu ada dapurnya Pak gitu ya, ada ruang tamunya gitu. Habis ini saya kasih apa? Saya kasih tutorial caranya menggambar. Jadi kalian perhatikan. Nah, itu nanti diingat-ingat ya. Kalian coba oret-oret dicatat aja di kertas masing-masing. Jadi kalian harus merencanakan denah. Namanya sket itu kan tanpa penggaris ya boleh, pakai penggaris ya boleh gitu ya. Itu dengan tanah panjang 15 meter, lebar 10 meter. Nah, dari situ silahkan mau kalian mau, Pak saya rencana mau tidak menikah Pak, mau single saja seumur hidup gitu misalnya. Jadi kamarnya cukup satu aja gitu ya, silahkan gitu. Itu kan rumah-rumah kalian. Hanya rumah itu kan ada estetikanya. Kalau tanahnya luas tapi bangunannya kecil itu namanya ya tidak cocok gitu ya. Biasanya harus disesuaikan. Tapi bukan berarti 150 meter persegi itu kalian full bangunankan tanpa ada ruang terbuka hijaunya, itu juga tidak seimbang. Karena kita kan hidup di alam, jadi harus ada taman, gitu, ruang terbuka untuk tempat jemuran atau untuk yang lain. Jadi itu nanti tolong diperhatikan. Nah, sebelum saya kasih tutorialnya cara menggambar, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu mengenai denah. Silakan kalau ada. Ada? Cukup bisa mengikuti kah? Cukup, Pak. Cukup ya. Bisa, Pak. Oke, sekarang saya akan mulai. Nah, kalian perhatikan ya, kalian perhatikan. Nah, ini kertas gambar saya. Kelihatan di sini hitam enggak apa-apa ya. Nanti garisnya jadi putih. Ya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa saya punya tanah itu lebar itu 10 meter. Terus panjangnya adalah 15 meter. Ini 10 meter, ini 15 meter. Nah, jadi kan nanti ketemu apa tanahnya kan seperti ini. Ini cara sketnya seperti ini. Nah, lalu kalau ini kertas gambarnya, ini kan harus pakai garis bantu. Harus pakai garis bantu. Kalau saya caranya pakai garis bantu seperti ini supaya letaknya tepat di tengah. Nah, ini kan tengah-tengahnya begini. Nah, ini saya geser. Nah, seperti ini. Ini gambar ini sudah pas di tengah. Jadi dari sini sama, dari ke bawah sama, ke samping sama. Oke. Dari sini mari kita mulai berimajinasi. Saya rencananya mau 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 teras,
Terus di belakangnya itu ada dapur minimalis. Terus nanti ada carportnya. Nah, berarti saya ulangi, ada 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu plus ruang keluarga, 1 teras, ya, terus dapur minimalis, tambah carport. Ya sudah, simpel aja dulu, nggak usah apa terlalu ribet, nanti jadi banyak. Nah, carport itu kan mobil ya. Kalau lebarnya itu saya buat 3 meter itu mobilnya kan tidak cukup. Ya cukup, tapi kalau mau keluar susah gitu ya. Kalau carport itu minimal lebarnya 4 meter. Nah, jadi saya langsung aja buat gambar 4 meter. Saya ukur dari sini penggarisnya. Sini 4. Ya, 4 ya. Lalu carport itu kalau mobil itu anggap aja kita mobil yang panjang gitu ya. Kijang Innova. Itu 5 meter gitu misalkan. Nah, 5 meter sampai sini. Nah, ini carport. Nah, lalu kita mulai dari ujung yang sebelah sini. Kita mulai untuk taman. Taman itu mungkin sekitar 2,5 meter. Nah, ini 2,5 meter ya. 2,5 meter. Terus kamarnya lebarnya 3. Lebarnya 3. 3. Kamarnya ukuran 3 kali 3. Terus ini 3. Jadi kamarnya tadi kan 2. Nah, ini ukuran 3 semua. Ini 3 ya, ini 3. 3. Jadi kamar ini ukuran 3 kali 3. 3 kali 3 itu bagi saya udah cukup lah, udah cukup. Terus saya buat teras. Teras ke depan sini 1. Terus ke sini. Lalu teras itu tidak perlu panjang-panjang ya. Jadi ukuran 1,5 saja sudah cukup, 1,5. Nah, seperti ini. Nah, ada yang sebenarnya kalian bisa teruskan dari sini bisa, tapi bentuk rumahnya menjadi kurang bagus. Kalau saya biasanya lebih suka ada semacam tongolan seperti ini. Nah, ini ada tongolan, ada belokan sudut seperti ini. Saya lebih cocok seperti ini. Itu ya. Lalu tadi kan PR-nya yang belum, saya punya kamar mandi 1. Nah, kamar mandi saya mungkin letakkan di sini saja. Karena bukan kamar mandi di dalam, jadi kamar mandinya untuk yang seluruh anggota rumah saja. Ini. Ya, 1,5. Ukuran kamar mandi 1,5 kali 1,5. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tutup. Nah, ini kita tutup seperti ini. Nah, jadi kita kasih nama. Ini kan sket, ini kan baru sket ya, baru sket. Ini tadi carport ya, carport, teras, ruang tamu plus ruang keluarga, kamar 1, kamar 2, taman. Nah, ini kita masih perlu lagi apa ya? Dapur. Nah, dapur sama ruang makan. Nah, mungkin kita tambah aja di sini. Dapurnya mungkin ukurannya 2,5 gitu. Oke, ini cukup nih. Cukup. Dapur nanti di sini. Nah, ini. Jadi kita masih ada ruang terbuka hijau di sini. Nah, ini yang lahan kosong ini bisa digunakan untuk pengembangan rumah di kemudian hari, ya bisa. Sekarang kita kasih apa? Kita kasih notasinya atau nama ruangnya. Ini tadi kita kasih ruang tamu gitu ya. Ruang tamu. Terus ini ruang tidur.
Ini ruang tidur, yang sini juga ruang tidur, ya kan? Terus yang sebelah sini itu kamar mandi WC. Kamar mandi WC, terus yang kesini adalah teras. Ini carport. Terus di bagian belakang sini adalah dapur. Nah, ini dia. Ini hasil sket pembagian ruang saya. Dapur ya. Dapur, area dapur plus ruang makan, atau saya kasih bonus sampai ruang makan. Dapur. Terus yang sini ruang makan. Jadi ini sudah pas. Ini oke. Jadi setelah itu kita kasih ukuran. Ojo, ora usah GTC, ora usah. Sampun. Tiga 350, terus yang ini 2,5. Nah, ini sudah saya sket. Ya. Nah, ini tugas kalian nanti membuat sket-sketan seperti ini. Yang kalian perlu perhatikan, jangan sampai rumah itu terlalu banyak lorong ya. Lorong itu maksudnya begini. Nah, ini kan seperti ini kan sepertinya lorong gitu ya, seperti lorong. Tapi kan ini kan akses kamar mandi mau ke belakang, jadi tidak masalah. Yang saya maksud tuh kalau kalian buat rumah itu lorongnya panjangnya seperti ini. Nah, ini contoh. Nah, ini seperti lorong panjang gitu, jangan seperti itu. Nah, kalian bisa googling di internet gitu ya, contoh-contoh apa denah yang representatif itu seperti apa gitu ya tempatnya. Nah, lalu dari sini itu nanti kita akan tingkatkan menjadi gambar denah. Gambar denah itu kalau kita lihat contoh gambar denah itu kan seperti ini.
Nah, ini contoh gambar denah. Ini gambar denah yang sudah jadi kalau digambar. Jadi kusennya kelihatan. Ini seperti ini tuh arah bukaan pintu. Jadi kalau model seperti ini kita tahu bahwa pintu ini terbuka ke arah dalam apa keluar. Kalau modelnya seperti ini. Ke arah dalam atau ke arah luar. Dalam, Pak. Dalam ya. Bukan ke arah luar, ke arah dalam karena kita ini kan dari luar ini. Kalau ini masuk ke dalam kan berarti ini loh arah bukaan pintu. Nah, seperti gambar apa ini? Gambar dari dengan jangka ini arah bukaan pintu sebenarnya. Nah, seperti itu caranya gitu ya. Terus nah, ada denah jendela, mana denah jendela ini? Denah jendela itu ini. Ya, ini jendela. 1 2 3 4 ini jendela. Jendela. Nah, nanti saya kasih tutorial. Cuman hari ini kita nanti akan belajar sketch. Hanya belajar sketch dulu. Nah, kalau nanti gambar sketch sudah jadi, baru kita tingkatkan ke gambar denah. Gitu, gambar denah. Ini gambar sketch saya sudah jadi. Sudah jadi. Nah, ini nanti akan saya kembangkan menjadi gambar denah. Nah, denah itu kan sesuai dengan tebal tembok. Tembok itu tebalnya 15 cm. Ini kalau saya pakai skala 1:100, itu berarti denahnya 15 cm tadi saya bagi 100. Jadi ketemunya nanti 0,15. 0,15 nanti di sini. Nah, sekarang yang saya sket ini adalah garis as atau garis tengah. Garis tengah ini. Nah, kalau kita katakanlah ini saya buat garis 0,15 atau 15 ya. Nah, ini seperti ini. Seperti ini ya. Sementara garis as itu kan seperti ini. Ini garis as ini. Ini garis as. Nah, ini garis as. Sementara tebal tembok itu ini. Jadi kita harus apa? Menebalkan atau menggandakan garis ke kiri dan ke kanan. Nah, ini garis as, gitu kan. Ini adalah tebal temboknya. Seperti ini. Ini yang warna, saya kasih warna apa ya? Warna kuning ini adalah garis asnya. Sementara yang kiri dan kanan ini penebalan temboknya. Nah, kalau ini kita ukur itu ini 15 cm. 15 cm tebalnya. Nah, jadi kita harus nanti menggambar denah itu nanti seperti itu. Nah, ini akan kita kembangkan. Karena ini asnya ini di tengah 15 berarti kalau ini ditebalkan ke kiri berapa, ke kanan berapa. Nah, ke kiri berarti 0,075, ke sini juga 0,075. Itu 15 cm dibagi 2 itu kan 7,5 cm, ya kan? Nah, sekarang kita coba praktekkan. Ini menggunakan 2 penggaris ya, membuat garis jajar. Contohnya, caranya seperti ini. Ke kiri 1, ke kanan 1. Ya. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Seperti ini.
Terus yang ini pagar pagar buminya juga sama harus dikasih. Nah, ini gambar ini kan, nah ini yang tadi saya katakan, yang tengah ini as, yang tengah ini as. Ini sudah ditebalkan sesuai tebal tembok, sesuai tebal tembok. Nah dengan ini as sudah bisa kita hapus, sudah kita bisa hapus supaya kita tidak bingung. Nah ini sudah kita hapus nih, kita hapus. Nah, sudah kita hapus dan sekarang garis-garis yang belum terhubung seperti ini ya. Ini kan garis-garis yang belum terhubung nih, kita hubungkan. Oke, ada yang belum. Oh, ini ada yang belum. Satu. Ini yang seperti ini masih belum terhubung. Caranya menghubungkan, saya hubungkan. Kalau kalian masih pakai penggaris manual ya, belum pakai ini. Mai, nanti saya titip kertas buat adik-adikmu ya, Mai. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Minimal sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Nanti setelah ini kalau nanti sudah, kita akan kembangkan pintu dan jendelanya. Nah, ini contoh ya. Saya lengkapi ukurannya. Nanti habis ini saya share di mana? Di WA group. Nah, seperti ini. Ini contoh sketnya dulu. Sket ini. Nanti kamu testimoni ya,
Nanti tak kasih helm satu, Mas. Ora anu. Ning anu. Nah, ora iki disilah to, Pak. Oke, saya simpan di dokumen, nanti saya kirimkan ke WA. Nah ini hasil sket saya ini, hasil sket saya. Ini hasil sket saya. 250 itu satuannya ini senti ya. 250 jangan bingung. Kalau satuan meter berarti 2,5 meter. 2,5 meter. Nah, ini contoh terdiri ruang-ruangan tadi ini. Kalian tidak harus sama persis seperti ini, tapi silahkan berkreasi dengan yang boleh diskusi dengan yang lain. Nah, setelah ini setelah saya kirimkan ini ke WA kalian itu nanti tolong segera di sket. Nah, nanti untuk bimbingannya bagaimana, kalian bisa fotokan, Pak, ini hasil sket-sketan saya apakah ada yang kurang kayak gitu misalkan. Nah, itu nanti silakan di WA. Nah, nanti saya pantau langsung dari sini. Masukan-masukannya saya kasih. Ya. Cukup jelas instruksinya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kalau jelas Sebelumnya saya ini mau bertanya, Pak. ya silakan. Mike ya? Ini dikumpulkan Marta. hari ini atau kapan, Pak? Oh enggak, ini gambar ini kan kita hanya sket dulu. Silakan sket ini kalian coba oret-oret dulu. Ya. Bimbingannya itu tidak kelompok tapi individu. Nanti silakan coba difoto hasilnya. Terus itu bukan dalam rangka mengumpulkan itu tidak, tetapi dalam rangka bimbingan. Nah, kan menggambar kita seharusnya bimbingannya kan di kelas, saya kan ke meja satu-satu nih ceritanya. Tapi karena selama masih pandemi, jadi harus lewat WA. Karena saya kan tidak mungkin ke asrama, kan tidak boleh. Gitu. Nah, jadi seketnya tidak perlu takut salah ya. Makanya kalau nanti ada yang kurang, nanti Pak Daniel akan bantu dari jarak jauh. Jadi tidak usah khawatir. Kalau yang tidak punya kertas gimana, Pak? Ini yang Putri nanti ini ada temanmu Putra dan Putri di sini. Nanti saya titip yang Putri nanti ke Kak Maya. Kak Maya itu nanti akan ngasih kalian kertas gambar untuk latihan di rumah. Saya kasih ya. Kecuali Lucky sama Melian ya. Silakan cari sendiri di sana gitu ya. Karena tidak mungkin saya post itu. Siapa namanya? Siapa? Vira. Saya titip kertas buat kelas BKP kelas 10 ya. Nanti kasih ke saja Heliaken atau Christian Yosafat nanti. Saya titip ke kamu nanti ya. Jangan pulang dulu ya. Nah, itu sama siapa tadi namanya? Siapa namanya? Viral. Nah, yang Putra nanti saya titipkan Viral. Nah, nanti Yosafat atau Heli silakan, atau Rani atau siapa nanti minta ke Viral nanti ya. Nah, nanti kalau yang Putri ke siapa? Ke Kak Maya. Baik-baiklah sama dia nanti. Nah, kalian kalau udah baik-baik nanti dimarahi. Enggak ya, Kak Maya baik kok dia. Baik sekali dia Kak Maya ini. Itu ya. Menjawab pertanyaan saya, Marta? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kamu sekarang sudah di asrama atau masih di karantina ini? Sudah di asrama, Pak. Sudah di asrama. Ya, oke. Oke ya, ini saya tutup dulu. Terus yang belum bisa akses nanti, ini kan saya rekam saya lewat YouTube. Ini silakan nanti diakses lewat YouTube. Baik, pertemuannya saya tutup. Habis ini kalian nanti silakan sket. Kalau tidak ada kertas, pakai kertas apapun, buku tulis juga boleh, gitu ya. Nah, yang penting ukurannya dikasih ukuran jelas berapa. Oke, saya tutup.
Semoga apa yang kita lakukan nanti diberkati oleh Tuhan dan dilancarkan. Sekian, terima kasih.